Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik bertemu lagi dengan Kak Yesika Boru Simanjuntak dan Kakak Helen Boru Manulang. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sebelumnya kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Supaya untuk lebih bersuka cita, kita mau yel-yel dulu nih Kak Helen. Adik-adik di rumah masih ingat tidak ya yel-yel anak sekolah minggu HKBP Cibinong? Masih kali ya Kak, coba yuk kita buat ya. Adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Sekali lagi adik-adik dengan penuh sukacita. Anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Wah, sudah sukacita nih Kak untuk memulai ibadah kita hari ini. Tapi Kak Yesi, sebelum memulai ibadah ada yang harus kita persiapkan kan Kak? Oh yang iya, harus apa ya Kak? dipersiapkan itu yang pertama ada Alkitab, persembahan, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Boleh dipersiapkan dari sekarang ya. Nah kalau sudah adik-adik semuanya, ayo semua duduk dengan baik. Kita mau saat teduh dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik semuanya ayo kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Daki-Daki. Melintasi padang rumput
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu menaati perintah Tuhan. Salah satunya adalah titah yang pertama. Mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Patik Parjolo. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ketiga dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua, kepada abang dan kakak guru sekolah minggu, adik-adik di rumah, papa, mama, dan semua orang. Nah, ayo adik-adik kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Bapa di Sorga Mengasihiku. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Nehemia pasal 8, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara responsoria. Demikianlah bunyinya. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kita Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Malica, sama Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbabana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabelai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah memberikan tubuh yang sempurna untuk kita semua. Oleh karena itu, kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Tanganku Hendak Kupakai. Ikut Yesus Tuhanku, mataku
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Abang akan membawakan Warta Sekolah Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022. Warta yang pertama, hari ini adalah hari Minggu ketiga setelah Epifanias. Ayo adik-adik, diingat-ingat ya nanti. Nah, warta yang kedua, hari ini bahan ceritanya adalah diambil dari kitab Matius yang pasal ke-6 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Boleh dibuka-buka dulu tuh adik-adik Alkitabnya. Oke? Warta sekolah minggu yang ketiga, minggu depan adik-adik tanggal 30 Januari tahun 2022. Cerita sekolah minggu akan diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Ingat-ingat ya adik-adik, Roma pasal ke-12 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Oke? Nah, guru sekolah minggu Inang Diokanes juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong yang berulang tahun dari tanggal 17 Januari sampai tanggal 23. Oke? Untuk adik-adik sekalian, ayo kita ucapkan sambil bernyanyi selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Musik. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Dan sekian warta sekolah minggu hari ini. Shalom semuanya. Dadah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentu
kabar baik semua. Nah, adik sekolah minggu, walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi Inang percaya kita selalu hati yang gembira, yang bersemangat, bersukacita mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kami dan kami juga boleh beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah saja. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik sekolah minggu, firman Tuhan di ibadah kita pada minggu ini, yakni di minggu Epifanias ya. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di kitab Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Nah, Inang mau nanya nih, ini kitab Matius perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, pintar semua. Ini adalah kitab perjanjian baru. Nah, sudah dibuka Alkitabnya? Inang percaya sudah pada dibuka ya. Kita akan membacanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah dengan sehari. Ya Dede, ada lagu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, artinya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu Allah akan menambahkan banyak berkat. Nah, adik sekolah minggu, siapa di sini pernah seperti ini? Sedih banget dia, sampai menangis dia. Coba dulu tadi, sedih banget dia. Siapa ini? Kenapa ya anak ini kok sampai sedih banget? Apakah dia kehilangan mainannya? Apakah karena ditinggalkan mamanya sendiri di rumah? Atau karena dia tidak bisa mengerjakan tugas ya? Ya, coba dulu kita perhatikan. Nah, apakah karena dia sedih karena dia harus sendirian di rumah? Nah, lalu kita lihat ini. Nah, adik sekolah minggu, siapa di sini kalau anak sekolah minggu kalau ditinggalin mamanya takut? Dia takut. Aku nggak mau, nggak berani di rumah sendiri. Katanya, kenapa bisa takut ya? Gelap sekali nanti emak, nanti diambil orang aku. Ada sekolah minggu ada seperti itu enggak? Nah, ternyata kalau anak sekolah minggu itu dikatakan harus menjadi anak yang pemberani gitu. Harus menjadi anak yang pemberani dan harus mengatakan selalu, kalau aku sendirian di rumah juga tidak apa-apa, aku berani ya, tidak apa-apa kalau aku di rumah juga sendiri, aku tidak takut, aku berani. Seperti ini, aku berani mama. Nah, aku berani mama, aku kalau aku di rumah sendiri juga aku tidak apa-apa. Nah, kenapa ya anak ini berani? Kenapa? Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia tidak khawatir? Kenapa ya? Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan ada selalu akan menjaga, akan selalu menemani dia. Karena dia percaya Tuhan itu yang akan selalu menjagai dia. Nah, Tuhan itu sangat baik adik-adik. Ya, coba kita lihat cerita tentang Tuhan Yesus ya. Seketika ada orang yang kehausan, Tuhan Yesus akan memberikan dia minuman.
Ya, ketika ada orang kelaparan, Tuhan Yesus akan memberikan dia makanan. Ketika orang ada yang sakit, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Contohnya yang kelaparan dan kehausan, Yesus melakukan banyak mujizat adik-adik. Seketika ada banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan memberitakan tentang firman Tuhan, mengajarin, lalu di tengah yang sudah di padang gurun tidak ada yang jual makanan lagi, ya kelaparan dong orang-orang pada saat itu. Tapi bagaimana? Apakah Tuhan Yesus membiarkan mereka kelaparan dan kehausan adik-adik? Apakah Tuhan Yesus membiarkan mereka kelaparan dan kehausan? Tidak. Tapi Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Tuhan Yesus memperhatikan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan berkat, yakni makanan dan minuman. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan dan kehausan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa sehingga mereka boleh makan dan minum. Nah, kita lihat lagi cerita Tuhan Yesus. Seketika ada orang yang sakit yang sudah cukup lama, apakah seketika dia yang sakit ini meminta, "Oh Tuhan Yesus, beri kesembuhan kepada saya." Apakah Tuhan Yesus mengatakan gini, jangan. Dia tidak peduli, tidak tuh. Tuhan Yesus justru dia menyembuhkannya. Jadi apa yang mau dikatakan? Ternyata bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya. Sumber berkat, sumber kesehatan, sumber kepintaran, sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu adik-adik, ternyata anak sekolah minggu dikatakan jangan khawatir akan apapun. Ya, jangan khawatir akan apapun, ya, tetapi percayalah kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Tuhan sumber dari segalanya, sumber berkat dan sumber dari segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik sekolah minggu, kalau adik sekolah minggu sakit, lalu kita percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkannya. Kalau anak sekolah minggu lagi di rumah sendiri, jangan takut. Ada Tuhan yang akan selalu menjagai dan melindungi kita. Nah, itu yang mau Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Ternyata jadi anak sekolah minggu itu harus menjadi anak yang seperti ini, yang selalu bersemangat, tidak lemas, tidak loyo, tapi menjadi anak yang semangat, menjadi anak yang mau selalu bertemu dengan teman-temannya dan mereka selalu mau berkumpul sambil memuji Tuhan. Seperti itu adik-adik, itu dia anak yang selalu percaya kepada Tuhan. Jadi kalau sekolah juga dia selalu sekolah, dia bersukacita. Jadi jangan takut dia, aku gak mau sekolah, nanti aku dipukul temanku. Nah seperti itu, aku gak mau sekolah, nanti aku dimarahin guruku. Nah guru kita tidak akan memarahin kita kalau kita menjadi anak yang baik. Nah kalau ke sekolah itu kita juga harus selalu mau berangkat bersemangat seperti anak ini ya. Nah ini kita kan sudah hampir mau selesai, sudah kemarin kita libur, kita sudah mulai sekolah kembali dan kita sekolah kan sudah tatap muka. Nah jadi kalau kita kemana pun jangan khawatir, kalau ke sekolah juga kita percaya Tuhan melindungi kita. Lalu kalaupun kita di rumah kita percaya Tuhan akan selalu melindungi kita. Maka yang dituntut apa sih sebagai anak-anak Tuhan? Kita dituntut menjadi anak-anak yang selalu ceria, selalu yang bersemangat, ya selalu melakukan aktivitas dengan baik. Kenapa? Karena kita percaya karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan kita juga percaya ada orang-orang yang mengasihi kita, yang selalu menjagai kita, mendidik kita dan selalu melindungi kita, Tuhan dan juga orang tua kita. Nah ini dia, Tuhan dan juga orang tua kita, dia selalu memberikan kepada kita kasih sayang yang luar biasa. Jadi adik sekolah minggu, walaupun kita sudah cukup lama ya kita beribadah di rumah saja,
tapi kita tetap bersemangat mengikuti ibadahnya. Nah, pada saat ini dikatakan kamu jangan khawatir, dikatakan ya, jangan takut, dikatakan jangan khawatir apapun. Ya, jangan khawatir karena Tuhan itu adalah sumber berkat. Nah, jangan khawatir apapun karena Tuhan itu adalah sumber penolong kita, sumber yang memberikan kepada kita kehidupan. Maka kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jadi kita harus membuang sikap yang seperti ini, ya, seperti ini, tetapi kita harus menjadi anak yang seperti ini, yang selalu bersemangat selalu. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan saja. Jadi minggu kita pada saat ini mengatakan Tuhan itu adalah sumber berkat dalam hidup kita. Tuhan itu adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Sumber pengetahuan, sumber kepintaran, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka kita selalu akan berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kita memohon kepada Tuhan dan percaya Tuhan yang akan memberikan kepada kita setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, anak sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini berpesan kepada kita, jangan khawatir, percaya kepada Tuhan dan tetap kita selalu mau setia memuji Tuhan. Dan kita selalu mau menjadi anak-anak yang bersemangat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang bersukacita setiap saat. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik kepada kita. Jadi setiap saat, kalau dikatakan setiap saat kita harus terlebih dahulu kalau mau melakukan kegiatan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat, sumber perlindung. Maka kalau kita mau ke sekolah, jangan lupa berdoa dulu. Kalau kita mau belajar, kita berdoa dulu. Kalau kita mau makan, kita berdoa dulu. Kalau kita mau mengerjakan pekerjaan apapun, berdoa dulu. Karena apa? Supaya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Nah, kalau kita seperti itu, kita tidak khawatir lagi karena Tuhan itu adalah Tuhan baik. Tadi Inang sudah ceritakan Tuhan Yesus seketika dia mengajari banyak orang. Pada saat itu sudah di padang gurun, tapi mereka itu tidak kelaparan dan kehausan karena Tuhan Yesus memberkati segala apa yang mereka miliki, yang pekerjakan, dan Tuhan Yesus juga menyediakan makanan dan minuman kepada dia. Nah, ternyata kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kita. Nah, adik sekolah minggu, siapa di sini anak sekolah minggu yang selalu mau bersemangat selalu setiap saat? Iya. Siapa di sini anak sekolah minggu, kalaupun masih beribadah di rumah, kita bersemangat selalu? Iya. Siapa di sini sekolah minggu, kalau ke sekolah selalu bersemangat? Iya. Siapa di sini anak sekolah minggu, kalau dia mau ujian selalu bersemangat juga? Karena Tuhan akan memberikan kepintaran. Nah, anak sekolah minggu, kita percayakan semua kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber berkat kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi Marilah Kawan. Bawa persembahanmu dengan sukacita.
Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau supaya adik-adik tetap menjaga kesehatannya, dan tetap kalau dia mengikuti atau sedang keluar jangan lupa pakai masker. Nah, kami tetap menghimbau walaupun kita masih beribadah di rumah saja, tetapi selalu setia mau mengikuti ibadah. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Abang akan membawakan prakarya, gerak dan lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Abang contohin dulu gerakannya ya, ayo Bang. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Bang Bagas Arwan yang akan memberikan tugas mingguan bagi adik-adik berupa tari dan gerak dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Sekarang Abang akan menunjukkan gerakannya ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Kalau sudah, adik-adik bisa mengumpulkannya ke abang kakak guru sekolah minggu paling lambat hari Rabu minggu depan ya. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.